Hari ini saya mendengar video dari Ray Agnostik, yaitu pertanyaannya atau sanggahannya bahwa dia katakan bahwa agama itu diciptakan oleh manusia, bukan dari Tuhan. Jadi dia menyanggah bahwa agama itu ada kaitannya dengan Tuhan, atau lebih tegasnya diciptakan Tuhan. Kemudian dia menyatakan agama itu pada hakikatnya diciptakan oleh manusia. Kemudian lebih jauh dia juga mengatakan kalau memang agama itu diciptakan oleh Tuhan, kenapa agama-agama itu saling berkelahi? Secara khusus agama-agama Abrahamik. Agama-agama Abrahamik kan memiliki kesamaan. Tapi ternyata ketiga agama ini penuh dengan konflik dalam sejarahnya. Ya. Baik Kristen dengan Yahudi, demikian juga Kristen dengan Islam gitu. Demikian juga sebaliknya. Jadi ketiganya katanya agamanya dari Tuhan, diciptakan Tuhan, tetapi kenapa mereka saling berkelahi begitu, saling membinasakan begitu. Ini menarik sebenarnya ya. Sebuah pertanyaan yang bagus sekali, yang menarik. Terima kasih untuk Ray Agnostik untuk pertanyaan di videonya, dan saya juga berusaha menjawabnya dengan keterbatasan saya tentunya. Ya. Saya senang juga mendengar pertanyaan-pertanyaan Anda, meskipun pertanyaan-pertanyaan itu sepertinya menggugat, tapi ya tidak apa-apa, karena Anda kan menanyakan secara ilmiah begitu. Tapi saya akan mencoba menjelaskan secara ilmiah, tapi juga tidak bisa melepaskan dari iman saya sendiri sebagai orang beragama. Kalau ditanya apakah agama itu diciptakan Tuhan, ya Tuhan tidak menciptakan agama. Ya. Agama itu ya diciptakan oleh manusia. Ya. Artinya kita sebut saja institusi agama sebenarnya. Pada mulanya kan memang Tuhan itu ataupun Allah itu menjelaskan dirinya melalui pribadi, melalui individu-individu, melalui nabi, individu-individu ya. Dan kemudian ya jelas bahwa ketika apa yang dikatakan Tuhan itu ada banyak macam, ada yang mengatakan suara Tuhan langsung, ada yang mengatakan Tuhan berbicara di hati, begitu ya. Nah, entah apapun caranya Tuhan berbicara itu ya, entah dengan suara langsung atau tidak, tetapi yang jelas adalah bahwa yang menuliskan firman Tuhan itu adalah manusia. Jadi kalau dikatakan apakah firman Tuhan itu ditulis oleh manusia? Iya, ditulis oleh manusia. Tuhan tidak pernah menulis langsung, yang tulis adalah manusia. Tapi Allah yang transenden itu menjelaskan dirinya atau mewahyukan dirinya kepada manusia. Bagaimana Allah bisa mewahyukan dirinya? Allah bisa mewahyukan diri dalam berbagai cara sebenarnya. Menyatakan dirinya, keberadaannya dengan berbagai cara. Salah satunya adalah ketika Allah itu berfirman. Yang berfirman ini bisa juga dikatakan secara audible dengan suara, tapi yang mendengar adalah individu. Tapi juga bisa dengan suara guru, seperti ketika Tuhan menyatakan Tauratnya dengan kegentaran yang luar biasa. Waktu itu adalah di hadapan bangsa Israel pada waktu itu, ketika Taurat turun. Tapi memang di situ juga tidak ada kata-kata yang jelas begitu. Tapi yang mengerti adalah nabinya Musa pada waktu itu misalnya. Artinya adalah Tuhan yang transenden itu bisa menjelaskan dirinya kepada manusia karena Tuhan menciptakan manusia. Tapi kemudian juga bahwa Tuhan transenden itu tidak menjelaskan dirinya secara sempurna, sesuai dengan keberadaannya atau sebagaimana dirinya, atau dia mengenal dirinya. Karena kalau yang terbatas itu menjelaskan dirinya secara tak terbatas, ya tidak bisa yang terbatas itu mengenal yang tak terbatas begitu. Jadi Allah yang tak terbatas itu pada waktu dia berfirman menjelaskan keberadaan yang tak dapat dijangkau dengan panca indera, dia harus membatasi diri. Bukan dipaksa ya, dia dengan kerelaannya memang membatasi diri, dan memang ya itu memang Allah bisa membatasi dirinya, bisa. Demikian juga pada waktu firman itu menjadi begitu jelas ketika menjadi manusia ya. Yang dalam Kristen kan firman itu menjadi manusia. Jadi kalau firman itu menjadi manusia, langsung firman itu yang berdialog ya kepada manusia. Jadi waktu itu pembatasan diri Allah. Jadi kalau waktu namanya Allah menjadi manusia inkarnasi ya, itu pembatasan diri Allah. Jadi Allah tetap ada di mana-mana, tapi dia membatasi diri dalam diri Yesus pada waktu itu sebagai manusia.
Tapi kalau dia ada dalam diri Yesus, ya diberikan juga kuasa Roh Kudus karena dia adalah satu substansi, bukan berarti Allah tidak ada di mana-mana. Dia Allah tetap ada di mana-mana. Tapi untuk bisa manusia mendengar perkataan Allah, firman Allah, maka langsung Allah menjadi manusia sehingga manusia berkata-kata dengan manusia gitu. Jadi semakin jelas. Nah, pada waktu Allah menjadi manusia dalam diri Yesus itu, dia membatasi diri. Dia tidak kehilangan kemakuasaannya, dia tidak kehilangan kemahautahuannya, tapi dia tidak menunjukkan, tidak menampakkan kemahakuasaannya, tidak menampakkan kemahautahuannya. Kenapa tidak menampakkan kemahakuasaannya, kemahautahuannya, kemahadirannya? Ya, karena membatasi diri. Kalau dia tidak membatasi diri, ya tidak bisa dikenal. Bukan manusia sejati. Yesus kan manusia sejati dan sekaligus juga Allah sejati. Jadi kalau dia menjadi manusia sejati, ya dia harus sama dengan manusia begitu. Tetapi dia adalah Allah yang menjadi manusia. Jadi pembatasan dirinya dalam lingkup sebagai manusia itu. Tetapi ketika dia membatasi diri dalam diri manusia, Yesus inkarnasi, dia tidak perlu kehilangan keterbatasannya, dia tidak perlu kehilangan kemahadirannya. Ya. Tapi dia tidak, sebagai dalam manusia Yesus itu, dia tidak menjelaskan tentang dirinya yang tak terbatas, karena ya kalau tidak, namanya tidak membatasi diri gitu ya. Nah seperti itu. Jadi kalau ditanya kemudian, apakah agama itu diciptakan oleh Tuhan? Ya enggak. Apakah firman Tuhan itu dari Tuhan? Iya. Apakah firman Tuhan itu kemudian dicatat oleh manusia? Iya. Apakah firman Tuhan itu kemudian ditafsir oleh manusia dalam keterbatasan? Iya. Jadi ketika manusia itu menerima firman Tuhan, menerima wahyu Tuhan, dia mengkonstruksi, dan itu mengkonstruksi firman itu dalam keterbatasan dia. Maka itu semua tafsir agama, apapun juga dogma, tidak ada yang sempurna. Dia terbatas. Ada yang mengatakan sempurna, tidak bisa sempurna. Yang lahir dari manusia tetap, yang terbatas, dia tetap terbatas. Nah, berarti pada waktu Tuhan menyatakan dirinya, dia berfirman, maka tidak langsung, suara Tuhan itu direkam, disimpan, terus berbicara, tidak. Apalagi kan yang mencerna manusia menyampaikan kembali, ya. Bagaimanapun dia dengar atau secara audible atau secara dalam hatinya begitu, ya tidak secara verbal gitu, artinya secara verbal atau bagaimanapun juga Allah bisa, dalam tanda kutip, Allah bisa menjelaskan dirinya. Tapi ketika manusia dalam keterbatasannya merespon pernyataan Allah itu, dia bisa menjelaskan itu dalam keterbatasan dia. Ya tidak mungkin dia merespon dalam keterbatasan dia. Dan pada waktu Allah berfirman juga dalam membatasi diri gitu, supaya bisa dikenal. Ya, itu dia, seperti itu. Ini memang menarik. Jadi, apakah itu karya manusia? Iya. Ciptaan manusia? Iya. Apakah rumusan doktrin itu manusia? Iya. Apakah rumusan dogma itu manusia? Iya. Apakah ada campur tangan Tuhan? Ada. Apa ada karya Roh Kudus? Ada. Seperti itu. Jadi ada. Maka itu ada banyak hal-hal yang nggak logis sebenarnya. Ya. Bagaimana yang transenden itu bisa bicara, itu kan nggak logis. Ya. Tapi ya nanti akan kita lihat bahwa itu jelas ya. Seperti itu. Dan nanti juga kemampuan manusia juga akan lihat terbatas. Jadi kalau mengatakan bahwa manusia bisa memberi jawab keberadaan dirinya, ya menurut saya pasti juga iman kepada yang lain, jangan-jangan gitu. Tapi kalau kita percaya kepada Allah, iman kepada Allah yang mengadakan manusia, bukankah itu lebih baik gitu? Tapi sempurna ya tidak, karena kan saya mencerna itu dalam mengkonstruksinya dalam keterbatasan saya. Kemudian ya kenapa ya di situ keterbatasan manusia ada bentuk rumusan doktrin ya. Semakin manusia dapat belajar satu dengan lainnya, maka rumusan doktrin mestinya menjadi lebih baik. Harusnya kalau manusia itu mengkonstruksi pernyataan Allah, dia harusnya kan merumuskan doktrin. Tapi persoalannya ketika merumuskan doktrin itu manusia tidak merasa mau belajar satu sama lain. Mereka klaim rumusan doktrinnya paling sempurna. Ini kan persoalan. Bagaimana mungkin manusia yang terbatas itu kemudian dia merespon pernyataan Allah, wahyu Allah, kemudian dia katakan dia mengerti Allah sebagaimana Allah mengenal dirinya. Ya nggak mungkin. Dia mengkonstruksinya dalam keterbatasan. Jadi manusia mendengar firman Allah, tetapi tidak bisa memahami firman Allah itu sebagaimana Allah mengenal dirinya. Karena waktu dia mengkonstruksinya, dia tergantung apa yang dia tahu dalam keterbatasannya.
gitu ya. Tapi perjalanan sejarah agama yang saling menaklukkan, itu membuat kecurigaan agama antara agama itu terjadi. Jadi memang rumusan doktrin itu harusnya kerjasama. Maka itu saya tidak setuju ada orang pribadi yang merumuskan doktrin. Kan saya pernah berkata-kata kepada pribadi-pribadi, pendeta-pendeta di Indonesia ini yang mengatakan ini doktrin. Nggak bisa, Anda tidak berhak merumuskan doktrin yang menjadi dogma. Yang merumuskan dogma itu adalah kelompok para pemimpin-pemimpin di sinode minimal. Kumpul dulu berhari-hari, berlama-lama kajian-kajian, baru disebut Tuhan. Tidak tiba-tiba orang datang berkhotbah, ini dogma, sesuatu yang saya temukan yang baru. Yang nggak ada yang seperti begitu. Kalau sesuatu yang ditemukan baru itu kan baru ya sebuah asumsi yang perlu diperdalam gitu. Ini ide-ide. Ya ide-ide kreatif boleh aja, tapi kan itu betul nggak menjadi sebuah temuan baru? Itu kan mesti dikaji. Ya, sekarang ini zamannya penelitian gitu, segala sesuatu harus diteliti ya. Nggak bisa mengatakan langsung dia katakan baru, nggak bisa. Nah, persoalannya adalah kemudian ketika manusia itu mengkonstruksi tentang pengetahuan tentang Tuhan, itu mereka merasa diri sempurna. Ya menurut saya ini adalah juga godaan-godaan jebakan dari iblis ya menurut saya. Karena memang iblis tidak ingin manusia bersatu untuk yang benar. Kan pada waktu Babel kan manusia dipisah karena niat jahat yang bisa menghancurkan manusia. Tuhan memisahkan manusia. Tapi ketika Pentakosta, Tuhan menyatukan. Nah, bisa dipahami kalau manusia itu bersatu seluruh dunia dengan sebuah aturan yang dalam anugerah Tuhan luar biasa sekali. Manusia mengelola alam ini. Tetapi di dalam dunia ini kan masih ada iblis yang terus tidak ingin dia masuk di dalam neraka dengan sendirian. Terus mencari terus. Nah itu terjadi, godaan itu bukan hanya terjadi kepada umat, tapi juga pada para pemimpin agama. Jadi saya katakan tadi, memang agama tidak diciptakan oleh pemimpin agama itu. Agama tidak diciptakan oleh Tuhan. Tapi saya sebutnya mungkin lebih terus institusi agama yang diciptakan. Karena pada waktu ada kan Allah menciptakan manusia, Allah memanggil manusia, memberikan firman-Nya. Individu kan. Kemudian dia bicara kepada orang-orang lain, komunitas kan. Kan tidak pernah ada hal keharusan buat komunitas kan tidak ada kan, walaupun kemudian dijelaskan juga ya bagaimana komunitas itu mesti ya baik, tertib, tapi kan tidak ada yang sempurna ya, walaupun kemudian Katolik menganggap gereja itu yang menjadi sempurna, kan itu repot juga ya. Ya seperti kalau menurut saya seperti ya ini kan pandangan ya, teman-teman Katolik nggak usah harus marah-marah ya, memang itu kan ya, nggak logis lah begitu ya, ada sebuah komunitas, entitas yang sempurna gitu kalau logis, walaupun dikatakan klaim itu kan iman aja. Jadi nggak apa-apa lah kalau saya manis, saya dalam arti katakan saya tidak ingin masuk Katolik, tapi saya menjelaskan kondisinya seperti itu. Jadi kalau kita melihat kenapa terjadi pertentangan, karena klaim-klaim absolut manusia ini yang terbatas. Kalau klaim-klaim itu tidak absolut, maka ya harusnya tidak. Tapi kemudian juga ketika menjadi institusi, ya institusi agama itu kan sering ingin tetap survive ya. Nah ketika dia ingin tetap sukses survive itu dia menggeser yang lain. Apalagi ketika agama itu menggunakan tangan negara. Sebenarnya kecurigaan itu terjadi ketika agama menggunakan tangan negara. Dia menyingkirkan semua yang berbeda. Yang disebut mereka dogma, kemudian disingkirkan. Dan di situ sebenarnya ada peran daripada politisasi agama. Jadi agama itu sebenarnya tidak menimbulkan wajah garang, tidak menimbulkan kekerasan. Tetapi ketika dia digunakan sebagai instrumen untuk konflik, itu terjadi. Dan itu kita sudah lihat sejarah itu. Jadi ketika terjadi perjumpaan institusi agama, saya menyebutnya institusi agama. Ya. Itu yang terjadi, karena mereka saling mempertahankan, ingin menjadi besar. Manusia selalu ingin besar. Jadi menjadi menara Babel itu selalu ada keinginan. Ingin membangun menara Babel, ingin membangun institusi yang terbesar. Padahal tidak ada manusia yang bisa menjadi Allah itu sendiri. Tapi manusia selalu ingin menjadi Allah. Ingin menyamai Allah seperti bangunan menara Babel. Manusia sudah diserahkan kemudian kan. Dan kemudian juga ketika manusia pergi ke seluruh dunia, ternyata semangat untuk membangun Babel itu ada lagi. Karena memang kebersamaan itu sebetulnya baik. Tapi ketika kebersamaan itu untuk bukan lagi kemuliaan Tuhan, ya itu persoalan. Saya tidak mengatakan tidak boleh ada institusi agama. Tapi kalau tujuan utamanya institusi agama, ya kita akan terjerat dengan segala macam ya ekonomi dan politik. Kita kan sudah tahu bagaimana memelihara institusi, mengembangkan institusi agama itu susah. Seperti juga pemerintah.
Pertarungan bagaimana perang antar negara kan sebenarnya kan mempertahankan institusi negara itu. Ya, dan di situ adalah ada peran serta para pemimpin-pemimpin yang merasa bertanggung jawab bersama membela negara, padahal dia sudah menghancurkan rakyat. Tapi demikian juga ketika terjadi institusi-institusi agama, tokoh-tokoh agama mestinya harus berusaha untuk membangun hubungan yang baik, bukan saling menghancurkan. Apalagi kemudian mengklaim hanya melalui agamanya orang masuk surga. Nggak ada itu penjelasan yang saya pelajari dalam sejarah agama-agama, nggak ada. Di Alkitab Kristen juga mengatakan tidak ada nama lain di kolong langit ini, ya, kecuali nama Yesus. Kan bukan institusi Kristen, nama Yesus kan berbeda. Nama Yesus kan Tuhan kan, Allah kan, Allah itu tunggal kan. Kalau orang mengenal dengan nama lain pribadi Yesus, bisa nggak? Kenapa nggak bisa? Nah, ini persoalannya kan. Oh, nggak bisa. Yesus itu hanya dikenal seperti ini di Alkitab. Siapa yang tahu? Allah menyatakan dirinya kan secara bebas. Ini mungkin akan mengagetkan untuk Anda semuanya. Allah kan menyatakan dirinya dalam berbagai cara. Melalui ciptaan. Nah, ketika ciptaan berpikir seperti orang-orang agnostis, ateis, apakah dia tidak dari campur tangan Tuhan? Campur tangan Tuhan. Kalau ditanya bagaimana logis itu dihadirkan di dalam kehidupan manusia, nggak ada yang bisa menjelaskan. Manusia punya kemampuan logis itu. Bagaimana mengadakannya? Nggak bisa kan? Kalau kita mengatakan itu dari Tuhan, ciptaan bisa kan? Ya, walaupun ateis atau agnostik mungkin tidak akan setuju. Tapi kan dengan sendirinya. Nah, kalau ada dengan sendirinya apa bisa? Nah, itu menjadi persoalan lagi. Jadi saya katakan itu adalah dari Tuhan. Jadi kalau ditanya, apakah agama itu diciptakan oleh manusia? Iya. Apakah kemudian rumusan dari doktrin agama-agama itu diciptakan oleh manusia? Iya juga. Tapi apakah itu semata-mata karya manusia? Tidak. Di situ Allah menyatakan dirinya, mewahyukan dirinya. Jadi kalau dalam berteologi, maka objek dari teologi sekaligus subjek itu adalah penyataan Allah, ya, firman Allah. Tadi kan yang Allah itu kan transenden. Dia tidak bisa dirumuskan. Tapi ketika dia menjelaskan dirinya, dicatat itu, dijelaskan, diberitahukan ya melalui manusia dengan penguasa dirinya, maka yang diberitahukan itu, difirmankan itu bisa dirumuskan. Dan firman Tuhan itu ada selalu koherensinya, ada selalu keterkaitannya, tidak bertentangan. Tapi kalau sampai bertentangan, mungkin kemampuan manusia yang belum bisa merumuskannya. Nah, di sini manusia harus terbuka melihat keterbatasannya. Repotnya, kadang-kadang ini perumusan doktrin dianggap absolut. Contoh mudah adalah tentang akhir zaman lah. Akhir zaman itu kan terbuka. Tapi orang bisa mengklaim ini begini, ini begini, ini begini. Nggak ada yang absolut itu. Dan itu terjadi pertarungan, serang menyerang. Di mana yang absolut itu? Nah, di situ kita akan melihat bahwa sebenarnya itu bukan untuk Tuhan, bukan untuk agama, tapi kepentingan orang-orang yang menjadi pejabat di institusi agama. Kepentingan orang-orang yang menduduki jabatan di institusi agama. Jadi itu tidak beda dengan perang pemerintahan, tidak beda dengan perang politik. Itu bukan perang agama, tapi individu-individu yang menggunakan agama untuk usaha ekonomi dan politiknya. Nah, ini jadi bukan agamanya bertempur. Kalau agama-agama itu tahu ya bahwa Tuhan itu hanya satu. Oh, Tuhan itu banyak. Siapa yang bilang? Tuhan banyak itu yang menciptakan manusia. Tuhannya satu. Kalau Tuhannya banyak ya gimana? Bertempur terus agama-agama itu. Yang itu tidak heran kalau orang berpikir Tuhannya banyak. Gimana nggak ngeri? Tuhan berpihak kepada satu agama lain, susah. Gimana berdoa bersama-sama? Makanya gimana caranya berdoa lintas agama? Apa umat beragama yang berbeda itu berdoa, terus Tuhan mereka berantem? Siapa yang menang? Untuk mengabulkan doa beragama-agama, kan lucu. Berarti kan Tuhannya satu. Cuman dikonstruksi, diinterpretasi manusia beragam. Tadi kan saya katakan keterbatasan manusia. Nah, itu diakui saja gitu keterbatasannya. Bisa agama yang langsung wahyu, bisa. Tapi kan bisa juga pengetahuan tentang Tuhan itu yang diciptakan melalui karya pikiran manusia, kan bisa. Pikiran manusia kan diciptakan oleh Tuhan.
Logik itu kan diciptakan oleh Tuhan. Bisa dong dia mengatakan itu. Kan tetap dari Tuhan. Nah itu persoalannya, mereka bertempur siapa yang lebih baik. Oh lebih baik. Semuanya terbatas. Tapi mereka bertempur lebih baik. Nggak ada yang lebih baik, karena mereka kan beragam, berbeda, dengan kemampuan-kemampuan yang berbeda. Nah ini kan sekarang kita sudah tahu. Dulu kita ribut yang paling pintar. Sekarang kecerdasan majemuk. Gak usah lagi kita ribut siapa yang lebih hebat. Nggak bisa. Ya sekarang juga agama-agama begitu. Agama-agama itu dengan sebuah penyataan yang dia dapatkan dan dia konstruksi berdasarkan tentunya konteks di mereka, itu akan berbeda. Dan ketika konteks-konteks itu terkait dengan konstruksi kepercayaannya, itu akan lebih baik dibanding agama yang lain. Tapi dengan agama lain juga akan lebih baik dalam konteksnya mereka. Nah, mestinya belajar. Tapi susahnya di situ. Ya terus terang akhirnya jadi teman-teman agnostik kan jadi bingung, katanya Tuhannya satu. Kenapa bertempur? Tadi saya katakan, yang menciptakan institusi agama itu adalah manusia. Belum tentu mereka yang menjadi pejabat agama, tokoh-tokoh agama itu untuk kemuliaan Tuhan. Bisa jadi untuk kepentingan dirinya, ekonominya, politiknya. Jadi saya sudah menjawab ya. Kalau agama berasal dari Tuhan yang satu, kenapa agama-agama itu berbeda-beda? Karena konstruksi manusia yang berbeda-beda. Itu hal biasa menurut saya sih, nggak ada masalah gitu konstruksinya. Hanya saja kemudian ketika menjadi institusi, mereka saling menghancurkan, saling memaksa. Itu yang tidak boleh. Itu yang mungkin saya pikir perlu dipelajari ya. Karena manusia terbatas, jadi konstruksinya tentang Allah kan nggak bisa mengetahuan tentang Allah itu sebagaimana Allah mengenal dirinya, ya nggak bisa. Gimana caranya yang terbatas itu punya pengetahuan tak terbatas? Kadang-kadang orang bilang, Pak Wisnu itu relativisme. Dia nggak ngerti relativisme. Kan saya percaya ada yang mutlak, absolut. Ya, kalau relativisme kan itu sekular ya, yang tidak ada absolut. Ya, bukannya agama sebenarnya. Kalau agama relatif maksudnya gimana? Itu saya nggak ngerti. Kalau perjumpaan itu real kok relatif gitu kan? Nah, itu harus hati-hati juga ya. Memahami itu nggak gampang itu ya. Jadi karena konteks manusia juga berbeda-beda, meski ada kesamaan-kesamaan. Nah, itulah yang saya selalu katakan. Nilai-nilai eksklusif agama mesti diwartakan dengan landasan nilai-nilai inklusif. Artinya semangat persaudaraan gitu loh. Jangan bilang mungkin, oh saya dapat wahyu tentang Tuhan, saya lebih hebat dari kalian. Ya nggak benar itu. Harusnya kan kalau nilai-nilai eksklusif itu kan menjadi nilai universal. Kalau dia adalah betul dari Tuhan. Maka kita nggak usah paksa nilai-nilai itu akan diterima di dalam kekuatan Tuhan. Kita menyampaikannya di dalam landasan nilai inklusif. Nilai inklusif itu apa? Penghargaan kepada sesama. Kita sama-sama apa? Ciptaan Tuhan. Jadi jangan gara-gara nilai eksklusif kita menjadi berkelahi. Oh Tuhanmu salah, Tuhanku benar. Nggak perlu begitu. Ya, nggak perlu begitu. Jalan keselamatanku paling benar, jalan keselamatanmu kurang benar. Nanti aja tunggu hakimnya Tuhan datang. Kenapa jadi hakimnya? Kalau itu saya katakan tidak bisa. Doktrin dogma agama itu diadu, saling bertarung mana yang lebih baik. Makanya saya bingung. Saya dulu juga dari waktu pertama-tama berteologi juga sering mendengar. Teologi yang paling mendekati kebenaran adalah teologi ini. Saya senyum-senyum aja. Yakin banget sih. Terus saya tanya, apa sih alat ukurnya? Begitu saya tanya alat ukurnya apa, nggak tahu. Ya. Ini banyak dari teman-teman Calvinis biasanya kan. Teman-teman Calvinis kan berasa selalu itu paling benar. Ya memang. Karena Calvin orang hukum, dia kemudian menafsirkan Alkitab seperti menafsirkan kitab hukum. Kalau menafsirkan kitab hukum kan, ya normatif. Ya kan? Harus benar gitu kan. Ya seperti begitu. Tapi kan, untuk menggali lebih jauh lagi kan harus ada deskriptifnya dong. Ya biasanya kalau penelitian-penelitian hukum sarjana dengan magister kan normatif. Tapi kalau sudah masuk di program doktoral, deskriptif dong. Karena bisa hukum tidak adil. Nah yang tidak adil kemudian direvisi. Untuk menggalinya bagaimana? Kan itu kan. Nah itu kan tidak segampang yang pernah dibayangkan orang. Jadi mengatakan itu apa namanya absolut, makanya saya gimana caranya? Kalau Protestantisme sudah jelas tidak ada doktrin atau dogma yang absolut. Tidak ada. Ya, itu jelas. Jadi seperti itu. Jadi nilai-nilai inklusif itu ya
eksklusif itu harus disampaikan dengan semangat persaudaraan yang inklusif. Jadi nggak pernah pertempuran. Mana agama yang benar? Tunggu aja nanti hakim yang adil. Ngapain sih kita menyerang-nyerang agama lain? Justru kita bingung. Kenapa dia menjadi tidak yakin beragama? Saya dikatakan, Bapak sih nanti bagaimana kalau ada keluarga yang pindah agama? Kan dari kecil mesti dirawat, diajarkan. Udah itu kan semuanya anugerah Tuhan. Kalau dia pindah-pindah itu dengan tidak benar, berarti kan dia tidak benar. Belum diajarkan. Nah, berarti apa yang salah? Jadi kalau memang juga sudah diajarkan tidak juga, ya tunggu aja waktu Tuhan. Kan dia punya kebebasan, kemerdekaan. Nah ini kan nggak gampang juga menerima itu. Itulah kadang-kadang saya katakan memaksakan. Apakah Anda tidak yakin bahwa ketika Anda ada di situ berbicara tentang itu, meskipun orang-orang di sekitar Anda tidak mampu mengkonstruksi pengetahuan seperti Anda, memang kita kan tidak bisa mentransfer. Dia akan, orang-orang di kita itu akan mengkonstruksi. Ya sabar aja gitu. Tapi kan kalau dia tidak bisa mengkonstruksi seperti kita, bukan berarti dia tidak benar kan? Karena perjumpaan manusia dengan Tuhan itu kan pribadi. Doktrin itu bukan segala-galanya. Saya selalu katakan, doktrin kok jadi segala-galanya. Doktrin itu rumusan manusia untuk membawa dia hidup benar. Yesus adalah jalan dan kehidupan, bukan doktrin. Doktrin itu harus dijalani. Kalau doktrin dibuat oleh manusia, mau semua orang baca Alkitab bangun doktrin, kacau semua. Apalagi teman-teman yang tidak pernah belajar doktrin secara baik, dia buat dalam Alkitab, itu pasti kacau lah. Alkitab sudah ribuan tahun, dia menafsir Alkitab seperti ribuan tahun yang lalu. Ya gimana gak ketinggalan? Kan dia mesti belajar pikiran-pikirannya Allah. Jadi mesti ada itu. Jadi harus ada kesadaran ya, ataupun kerendahan hatilah bahwa kita tidak tahu segalanya gitu. Jadi tidak harus kita menjadi sok maha tahu gitu. Jadi mengapa agama yang mengaku dari Tuhan itu saling memaksakan pandangannya? Tadi saya katakan, bukan Tuhan yang salah, bukan agamanya salah. Ya. Mungkin lebih tepatnya bukan Tuhan yang salah, tapi institusi agama itu. Dan orang-orang yang menjadi pejabat di institusi agama, ya perlu diteliti juga kepentingannya gitu. Karena manusia memaksakan tafsir agama kepada yang lain, padahal tidak ada agama yang sempurna. Nah ini yang terjadi. Tafsir agama itu dipaksakan kepada yang lain. Nah apalagi mengambil nama Tuhan. Dan menurut saya itu tetap dia kepentingan politik juga, kepentingan ekonomi, kepentingan berkuasa. Jadi iblis itu, setan itu tetap akan berusaha untuk menggoda semuanya. Dan kita sudah tahu itu. Maka itu kita mesti hati-hati, waspada. Dan yang bisa menolong kita hanyalah kuasa Tuhan. Kemahkuasaan Tuhan. Tapi dengan demikian kita juga harus bisa bekerja sama dengan teman-teman kita. Sesama manusia. Musuh kita bukan sesama manusia. Musuh kita kalau kata ini adalah kegelapan. Karena dia ingin menarik orang-orang itu untuk katanya sih kalau cerita-cerita dari mereka-mereka yang terkena dengan gaya setan gitu. Mereka memang sengaja itu untuk menarik mencari ya orang-orang untuk bisa menemani iblis itu yang akan mendapatkan hukuman Tuhan. Berarti ada cobaan. Manusia itu mendapatkan cobaan-cobaan banyak. Karena dia belum sempurna kan. Yaitu dari godaan tipu daya iblis. Bisa juga dari keinginannya. Keinginan dagingnya. Kan dia sudah manusia yang sudah jatuh dalam dosa keinginan dagingnya. Dia tidak sempurna juga. Kemudian juga ya mentaati hukum Tuhan tuh itu. Dia ketidaktaatannya hukum Tuhan. Itu kan waktu mentaati hukum Tuhan kan dia butuh anugerah Tuhan. Gak mungkin dia bisa melakukan yang seperti itu. Dan itu adalah sebuah paradoks-paradoks yang memang tidak mudah dipahami seperti itu. Tapi itu dialami oleh orang hidup yang percaya kepada agama itu. Jadi sekali lagi mengapa agama yang mengaku diri Tuhan itu saling memaksakan pandangannya? Karena manusia memaksakan tafsir agama kepada yang lain. Padahal tidak ada agama yang sempurna. Tidak ada doktrin, dogma yang sempurna. Jadi peperangan doktrin itu nggak benar. Doktrin itu bukan pertarungan. Doktrin itu didialogkan, didiskusikan, dan dilakukan. Bukan bertarung siapa yang paling benar, siapa yang paling hebat. Kalau doktrin siapa yang paling hebat, ya nggak pernah berhenti kita bertarung. Karena kita harus selalu berkembang. Kalau agama-agama itu mengakui keterbatasannya, maka sebenarnya tidak perlu terjadi pemaksaan doktrin atau dogma. Jadi saya katakan kan harusnya kan bukan hanya mengerti firman, mengerti doktrin, tapi melakukan.
Kalau orang punya pemahaman baik doktrinnya, tapi nggak melakukan, ya lama-lama juga doktrinnya kacau juga. Dia bukan doktrin sebenarnya, dia hanya mengutip-ngutip. Jadi karena sekarang ini kita sulit membedakan antara orang yang memahami doktrin dan melakukannya, atau orang yang hanya mengutip-ngutip doktrin atau dogma. Kan gampang. Untuk belajar doktrin dogma gereja tinggal baca tata gereja. Dihafalin semua, dia tahu. Ya. Nah, kalau dia tahu, dihafal, dia tahu, dia pintar dengan doktrin dogma, bukan berarti dia benar. Kan dia juga, apalagi mereka yang baru belajar itu kan nggak gampang merumuskan doktrin yang benar. Kan nggak gampang. Itu kan proses panjang. Berarti biasanya kan mereka hanya mengutip sana sini, mengikuti saja gitu. Dan dia mesti belajar juga. Jadi ya itu yang kita perlu hati-hati juga. Agama memaksakan pandangannya ketika menjadi agama negara. Agama berusaha memakai tangan negara untuk membuat keseragaman dengan alasan menjaga kemurnian agama. Ini dia. Kita sering mendengar kemurnian agama. Saya sampai sekarang juga bingung juga. Mungkin teman-teman yang agnostik juga bingung. Kemurnian agama itu kemurnian yang mana gitu kan? Yang Alkitabiah itu yang model bagaimana kan begitu kan? Nah seperti itu. Tapi itu sebenarnya adalah dia ingin menjaga komunitas yang ada gitu loh. Tapi kan kemurniannya kan maksudnya adalah semakin bertambah murni gitu. Bukan berarti kemurnian berhenti. Ya itu bahasa-bahasa ini kan mesti hati-hati juga ya. Mungkin maksudnya demikian gitu. Murni sungguh-sungguh dari Tuhan. Nah itu kan juga iman ya. Kalau sudah bicara seperti itu. Jadi kaitan imannya sih boleh-boleh saja. Tapi jangan menimbulkan keakuhan bahwa dia murni gitu. Dia ingin punya pengetahuan tentang Allah yang murni, bukan berarti dia sudah mulai memiliki pengetahuan yang murni. Sempurna, nggak boleh dalam perjalanan. Tapi dia bisa mengalami itu. Mengalami pengalaman-pengetahuan. Karena kan doktrin itu dihidupi. Pengetahuan Allah dihidupi. Nah itu yang dialami kan. Semakin dia mendalami. Tapi kalau dia semakin mendalami, harusnya pujian kepada Tuhan. Penyembahan kepada Tuhan, bukan pengagungan kepada manusia. Jadi sekali lagi, dan ditanya, apakah agama ciptaan manusia? Iya. Apakah ada keterlibatan Tuhan dalam merumuskan doktrin agama? Iya. Karena Allah itu transenden dan sudah menyatakan dirinya, dan kemudian juga Allah itu juga senantiasa menyertai. Kalau dalam Kristen itu ada kuasa Roh Kudus. Ya, ada Allah Roh Kudus yang menyertai. Jadi Allah Bapa Anak dan Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus. Satu. Oh iya. Nah, ini kan. Tapi itu adalah sesuatu yang sebenarnya menjadi jawaban seluruh hidup manusia. Jadi satu dalam keberagaman itu sebenarnya jawaban kehidupan manusia. Kalau agama-agama yang berbeda itu bisa melihat satu dalam keberagaman, mereka saling belajar. Kalau dominasi dari Protestan itu mengakui satu dalam keberagaman, mereka mau saling belajar. Bagaimanapun beragamnya, mereka mesti belajar. Ya, jangan sampai kita menjadi hakim sebelum hakim yang agung itu datang. Tapi kita boleh diskusi, boleh saling belajar begitu, untuk menjadi lebih baik lagi. Demikian ya respon saya tetap terhadap pre-agnostik ya. Kiranya juga namanya pikiran saya ini, penjelasan saya ini bisa memberi gambaran jawaban bahwa tentang Tuhan, tentang doktrin. Jadi bukan agama yang menimbulkan kekacauan, tapi umat beragama atau umat beragama atau pemimpin agama yang mendirikan institusi agama. Jadi pertempuran itu bukan pertempuran tentang Tuhan atau antara Tuhan, karena Tuhannya satu kan. Tapi pertempuran antara pemimpin institusi agama. Seperti juga pemimpin negara yang bertempur di dunia ini. Dan itu bukan pertempuran antar Tuhan atau pertempuran Tuhan dengan dirinya sendiri. Atau pertempuran untuk membelenggu Tuhan, bukan. Tapi adalah sekali lagi institusi agama itu ya tergoda dengan bujukan kegelapan iblis ya untuk memaksakan kehendaknya. Bisa juga di situ ada yang namanya pengaruh ekonomi dan politik. Kiranya agama-agama bisa berdamai dan kemudian saling mengenal satu sama lain dengan lebih baik dan mengenal dirinya dengan lebih baik.